Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna bagian yang kedua. Dipersiapkan ya bukunya. Asmaul Husna yang kita bahas hari ini ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Nah, sudah persiapkan bukunya? Yang kita bahas hari ini adalah apa tujuan kita mempelajari Asmaul Husna? Sudahkah kamu hafal Asmaul Husna? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Baqi? Namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas Al-Muhyi dan Al-Mumit. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan jumlahnya ada 99. Yang pertama ada Al-Muhyi, yang artinya yang maha memberi kehidupan. Al-Muhyi artinya hanya Allah lah Tuhan yang maha memberi kehidupan kepada makhluknya. Semua makhluk di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghidupkan dari yang mati, beku, dan kaku menjadi hidup serta bergerak, seperti biji padi yang ditanam. Satu biji padi yang dibiarkan tidak akan tumbuh. Ia akan tumbuh ketika ditanam di tanah. Allah lah yang menghidupkan padi itu. Allah juga memberi hidup dan penghidupan kepada seluruh makhluk dan manusia. Misalnya, pada penciptaan manusia sejak dari bentuk nutfah sampai menjadi manusia yang sempurna. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya, kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada usia dewasa. Nah, begitu juga pada telur. Telur yang dibiarkan tidak akan bergerak, tapi ketika dierami oleh induknya, mulailah ada kehidupan. Lalu, bagaimana cara kamu untuk dapat meneladani sifat Allah Al-Muhyi? Yang pertama, beribadah dan mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan bersyukur dan juga menggunakan kenikmatan tersebut untuk memperbanyak ibadah dengan mengingat zikir kebesaran Allah. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan dan merawat diri agar tetap sehat dan indah, yaitu dengan mengkonsumsi makanan halal dan juga berkualitas, tentu akan menjadikan diri manusia tetap sehat dan bahagia. Yang ketiga, dengan menjaga kelestarian ekosistem. Allah telah ciptakan dengan serasi, indah, dan seimbang, sehingga kita harus menjaga alam ini. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam untuk menjaga kehidupan makhluk dengan menggunakan atau mengambil manfaat sumber daya alam. Asmaul yang kedua yaitu Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Hanya Allah Tuhan yang maha mematikan semua makhluk-makhluknya. Sangat mudah bagi Allah untuk mematikan hambanya, misalnya seperti diturunkannya musibah dan juga bencana yang dapat menewaskan korban dengan sekian banyak. Misalnya, dengan Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan peristiwa gunung meletus dengan debu yang mematikan, lahar yang menghancurkan sanak kehidupan, angin kencang. Begitu pula dengan tanah longsor yang meluluh lantakan sebuah perkampungan. Begitu pula dengan bencana tsunami yang bisa memporak-porandakan satu negeri. Atau dengan peristiwa pesawat yang jatuh. Demikian banyak alat dan cara yang dapat mengakhiri kehidupan makhluk di dunia. Tak ada satupun
makhluk yang bisa lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal dan ketentuannya. Begitu pula dengan cara Allah membinasakan kaum Nabi Soleh alaihissalam, seperti yang terdapat dalam surat Hud ayat 67 sampai 68. Allah telah mengakhiri kehidupan umat di zaman Nabi Soleh. Mereka adalah umat yang mengingkari kerasulan Nabi Soleh, padahal bukti-bukti kenabian sudah jelas. Kematian ditimpakan kepada mereka adalah azab suara keras yang mengguntur, demikian sepatnya sehingga mereka hancurkan oleh guntur itu, sehingga mereka hancur lebur tanpa bekas. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud ayat 67 sampai 68. Lalu bagaimana cara kamu meneladani sifat Allah Al-Mumit? Yang pertama, yaitu meyakini adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Contohnya pada bencana tsunami yang melanda Indonesia pada tahun 2004 yang menewaskan sekitar 500.000 jiwa. Dan ini tidak hanya melanda Indonesia saja, bahkan sampai ke negara tetangga. Yang kedua, memantapkan niat dalam beribadah hanya untuk Allah. Siapa yang meneladani Allah Al-Mumit akan meyakini bahwa pada saatnya kehidupan manusia akan kembali kepadanya, sehingga manusia akan meningkatkan kualitas ibadahnya. Hanya dengan beribadah, kehidupan di akhirat akan selamat dan bahagia. Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan dengan mengharap ridho Allah, yaitu dengan meyakini bahwa Allah akan memberikan ganjaran dan pahala kebaikan kepada siapa yang berbuat kebajikan karena mengharap ridhonya. Wallahu a'lam. Kebanyakan orang menghindari untuk berpikir tentang kematian. Manusia lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwa kematian hanya akan selalu terjadi ketika seseorang telah lanjut usia. Namun ingatlah selalu bahwa tidak ada yang menjamin bahwa akan hidup dalam 1 jam berikutnya. Nah, tugas hari ini kalian kerjakan untuk post-test di e-learning ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Terima kasih anak-anak ibu semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.